Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nas'alullah al-fathal mubin wa kamalal yaqin wat tamkin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqu wa'dil amin. Al-qail may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ali kulli wa sahbihim wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan kembali pengajian kitab Hidayatul Hidayah yang ditulis oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Di episode yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana atau ciri dari ulama ulama yang buruk dari aspek kepribadiannya. Lalu kemudian di sesi yang terakhir kita baru menyinggung dari aspek kita, atau bagaimana sih sikap kita terhadap ulama atau ulama yang buruk. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, ada kriteria bagi kita untuk memilih harus bergabung dengan pengajian ulama yang mana. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui. Kalau beberapa waktu yang lalu itu memilih mursyid, maka sekarang lebih umum ulama yang baik itu seperti apa. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Imam Ghazali menyebut sebuah hadis, di sana dikatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, la tajlisu inda kulli alim illa ilal alim. Janganlah engkau duduk atau menemani semua orang alim. Jangan semua orang alim dijadikan guru. Maksudnya seperti itu. Kecuali illa ilal alim, kecuali kepada orang alim, yad'ukum min khamsin ila khamsin, yang mengajakmu dari 5 menuju 5. Apa itu? Yang pertama adalah minasyak ilal yakin, dari sifat keraguan-raguan kepada sifat yakin. Itu ulama yang baik. Jadi dia selalu mengajak yang pertama minasyakki ilal yakin. Saudaraku kaum muslimin, yakin ini adalah, kalau mau kita maknai dengan bahasa Al-Quran, adalah kematian. Sehingga seakan-akan orang yang masih memiliki keraguan bahwa dirinya nanti akan bertemu dengan Allah dan akan menghadapi hisab, ini dijadikan sebagai orang yang yakin sekali, sehingga ibadahnya menjadi tekun, baca Al-Qur'annya menjadi tekun, zikirnya menjadi tekun, dan itu tidak kenal lelah. Jadi secara waktu, secara kesempatan, dia selalu ingin terus-menerus berzikir, beribadah kepada Allah dan lain sebagainya, karena dia yakin bahwa dia akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimintai pertanggungjawaban atas karunia atau nikmat-nikmat selama hidup di dunia. Itu ajakan ulama yang sungguhnya. Yang pertama, minasyakki ilal yakin. Yang kedua, minar riya ilal ikhlas, dari sifat riya kepada sifat ikhlas. Kalau menurut Imam Fudail bin Iyad, tarkul amal min ajlin nas itu riya. Jadi kalau kita meninggalkan satu amal perbuatan karena manusia, itu disebut riya. Artinya begini, kadang-kadang di tengah masyarakat kita ini kan sudah ikut majelis-majelis taklim, sudah ikut pengajian, sudah ikut majelis zikir, sholawat, dan lain sebagainya. Terus kemudian karena satu hal, satu kendala, kita tidak bisa lagi ikut. Lama misalnya tidak ikut,
Entah karena orang tua yang harus dirawat di rumah sakit kita nungguin nggak bisa, terus kemudian mau ikut lagi kita sudah segan. Nah, ini namanya perbuatan riya. Kita meninggalkan satu amal yang baik karena segan dengan manusia. Padahal kalau kebaikan harus dilakukan. Nah, ini riya. Tapi kalau kita beramal karena manusia, jadi al-amal min ajlin nas, kata Imam Fudail bin Iyad, itu syirik. Jadi melakukan amal perbuatan karena manusia itu syirik. Gitu ya. Kalau tadi meninggalkan karena manusia riya, kalau sekarang mengamalkan sesuatu karena manusia. Jadi nggak enak kalau tidak melakukan sesuatu, nanti dipandang orang bagaimana. Nah, ini semua sebenarnya adalah syirik karena menyandingkan tujuan selain Allah. Jadi Allah ada, kemudian disandingkan dengan tujuan yang lain lagi selain Allah. Itu namanya syirik. Nah, terus kemudian ikhlas itu yang bagaimana? Kata Imam Fudail, ikhlas itu ayyu'afikallahu minhuma. Kalau Allah menyelamatkan kita dari dua sifat itu. Nah, ulama itu mestinya harus selalu mengajak masyarakat kepada keikhlasan itu. Jadi tidak karena faktor-faktor manusia ya. Faktor manusia itu bisa politik, bisa sosial, pandangan orang tua, mertua, dan lain sebagainya. Tidak itu. Akan tetapi kepada ikhlas, memurnikan satu ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, seorang ulama mestinya harus mengajak seluruh masyarakat minar rohbah ila zuhdi, mengajak manusia dari ambisi duniawi kepada sifat zuhud. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, zuhud ini bukan berarti meninggalkan dunia secara total, tidak ya. Ibnul Qayyim sempat mensitir pendapat dari Ahmad bin Hambal. Di sana disebutkan menurut Imam Ahmad, kalau orang awam kayak kita, zuhud itu tarkul haram, meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita harus tahu, gitu ya. Makanya kita harus ngaji, harus belajar, itu biar tahu apa sih yang disuruh Allah, apa sih yang dilarang oleh Allah, itu syarat. Gitu. Kalau takwa kan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, kan begitu. Nah, kita harus tahu dulu yang disuruh itu apa, yang dilarang itu apa, yang halal itu mana, yang haram itu mana. Nah, ini kalau kita orang awam, menurut Imam Ahmad bin Hambal, kalau ingin zuhud itu ya tarkul haram. Jadi bukan berarti terus kemudian tidak bekerja atau malas mencari rizki, mencari nafkah, bukan begitu. Tapi mencari rizki, mencari yang halal. Itu namanya zuhud bagi orang awam. Nah, kalau sudah pada level arifin itu tarkuma yuzghiru anillah min dunillah ya. Meninggalkan sesuatu yang pokoknya siwallah. Ya, selain Allah sudah tinggalkan semua. Itu zuhdul arifin itu. Nah, itu kalau kita cukup tadi meninggalkan yang haram-haram. Nah, ulama itu harus mengajak manusia, menunjukkan ya, memberi petuah-petuah kepada hal-hal yang seperti itu. Gitu. Kalau enggak yang ini jangan ditemani, itu kata hadis itu, kalau enggak yang ini jangan ditemani. Gitu ya. Minar rohbah ila zuhdi. Berikutnya minal kibri ila tawadhu'i. Dari sifat sombong kepada sifat tawadhu. Kalau sombong semua sudah tahu ya. Nah, sifat tawadhu itu boleh didefinisikan dengan al-layyinu ilal khalqi wal khudu' lil haqqi. Bersifat lemah lembut kepada semua makhluk dan bersikap tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah tawadhu. Kalau di dalam Al-Quran mungkin bahasa tawadhu ini tidak ditemukan, tapi diisyaratkan. Ada sebuah ayat menyebut wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Di hamba-hamba Allah yang Maha Rahman itu berjalan di atas muka bumi haunan. Nah, lafaz haunan ini kalau Imam Qurtubi menafsirkan bisakinah wal waqor.
Jadi berjalan di atas muka bumi dengan sakinah, tenang, sejahtera, wal waqor, berwibawa. Begitu. Nah, ini sikap tawadhu itu digambarkan oleh Al-Quran sedemikian rupa. Sakinah itu kayak yang dulu pernah saya sindir ya. Jadi orang menikah itu kan litaskunu, tujuannya litaskunu ilaiha, agar engkau tenang di sisinya, di sisi istri-istrimu, sejahtera di sisinya gitu ya. Tidak kemana-mana, tidak kelayapan dan lain sebagainya. Itu maksudnya seperti itu. Jadi orang yang tawadhu itu adalah orang yang sikapnya tenang, tidak tergopoh-gopoh, tidak marah-marah. Nah, ini yang harus diketahui, bahwa ulama selalu mengajak masyarakat untuk bersikap tawadhu. Jadi yamshuna 'alal ardi haunan. Hamba Allah itu orang-orang yang berjalan di atas muka bumi, tinggal hidup di atas muka bumi ini haunan bisakinati wal waqor. Jadi memang layak untuk dihormati gitu. Orang yang tawadhu layak dihormati karena sikap-sikapnya tadi al-layyinu itu, jadi lemah lembut alal khalqi, terhadap semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya minal adawati ilan nasihah. Seorang ulama itu harus mengajak masyarakat dari sifat permusuhan kepada sebuah sikap yang saling menasehati. Nah, ini yang penting harus kita ketahui pula ya. Kita permusuhan sudah tahu. Nah, nasihat itu apa? Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Itu sampai berkali-kali Rasulullah menyatakan hal itu, hingga para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa agama sebagai nasihat itu? Itu disebutkan oleh Rasul, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Semuanya. Nasihat itu adalah sebuah ungkapan, kalimat ya, atau redaksi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang yang lain dengan tujuan kebaikan, menginginkan kebaikan. Nah, itu nasihat. Oleh sebab itu agama itu kebaikan. Kebaikan bagi siapa? Bagi semua. Harus semua. Gitu tadi yang disebutkan oleh Rasulullah, untuk Allah baik, untuk Rasul juga baik, untuk pimpinan kaum muslimin gitu ya, orang-orang Islam yang jadi pemimpin itu pun baik dengan adanya agama itu, dan bagi wa'amatihim dan orang-orang awamnya. Itu seluruhnya mestinya dengan wujud agama Islam ini mendapatkan kebaikan. Nah, itu ya. Jadi ulama ini harus kita pilih. Kenapa? Ya karena memang banyak begitu. Kita makhluk yang terbatas waktunya, terbatas akalnya, gitu kan? Kan tidak mungkin kita menyerap seluruh ilmunya para ulama, kan begitu, nggak mungkin. Menghadiri seluruh majelis ulama, kan tidak mungkin. Nah, oleh sebab itu kita harus memilih gitu. Nah, cara memilih yang paling umum tadi seperti itu. Jangan dekati ulama kecuali yad'ukum min khamsin ila khamsin. Kecuali mereka yang mengajakmu dari 5 menuju 5. Dari tadi yang saya sebutkan ya, minasyakki ilal yakin, dari keraguan-raguan kepada keyakinan, kemudian minarriya ilal ikhlas, minar rohba ilal zuhdi, kemudian minal kibri ilal tawadhu, dan yang terakhir minal adawati ilal nasihah. Nah, ulama yang seperti ini patut kita ikuti. Sedangkan yang bukan ini, menurut hadis tersebut, tidak usah ditemani. Mending kita nyari yang damai ya. Karena ibadah kepada Allah itu membutuhkan kedamaian. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, ini bagian dari hal yang ditakutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwa Rasul memiliki satu ketakutan yang melebihi dampaknya Dajjal gitu. Punya ketakutan sesuatu yang itu bahayanya itu melebihi bahayanya Dajjal. Bahasan kita ini kemarin itu ya. Nah, ini yang disebut oleh Rasulullah, dia adalah ulama su.
Nah, ini kenapa? Gitu ya. Kenapa Rasulullah lebih takut kepada hal ini dibanding Dajjal? Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.